Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Setiadi. Hari ini saya akan berbicara tentang situasi kondisi seperti apa sih gitu loh menjadi aktivis, manis pahitnya menjadi aktivis yang ada di Kalimantan Selatan. Tuh di setiap provinsi yang ada di Indonesia pasti pola-pola gerakan dan juga pola-pola pikiran itu pasti berbeda lah seperti itu. Situasi kondisi yang dijalani teman-teman aktivis rasakan dalam setiap tapak proses yang kita lakukan gitu kan, ya bahwasanya ya memang secara keresahan hari ini memang saya melihat menurunnya gerakan intelektual gitu di kalangan aktivis. Nah, bagaimana tolak ukur saya melihat situasi kondisi seperti itu dan kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Hasil daripada bincang-bincang, diskusi-diskusi kita juga dengan kawan-kawan Cipayung lah seperti itu kan. Karena kita melihat hari ini stakeholder misalkan yang ada di Kalimantan Selatan harusnya itu menjadi mitra kritis juga gitu loh untuk teman-teman aktivis gitu. Tapi saya melihat hari ini kata-kata kolaborasi itu hanya dibalut gitu kan untuk dikemas, tapi kemasan itu juga menjadi perselingkuhan gitu loh antara penguasa dan juga aktivis seperti itu. Sebutan kolaborasi itu menurut saya hanya sebagai apa ya, ibaratnya ibarat plastik permen itu hanya dibungkus gitu loh. Di luarnya bagus dalam segala macam, kita tidak tahu gitu rasa permen itu apa, seperti apa gitu kan. Apakah itu bisa menaikkan gula darahan? Apakah itu bisa menyebabkan nanti ujung-ujungnya bisa menjadi diabetes gitu kan, kita tidak tahu gitu. Cuman saya melihat hari ini itu dibungkus, dikemas menjadi kata kolaborasi yang dimana sebenarnya saya melihat itu perselingkuhan antara aktivis dan juga penguasa gitu. Nah, saya melihat seperti itu. Nah, kenapa saya juga bisa mengatakan seperti itu? Karena saya lahir dan berproses awal itu di Yogyakarta, saya melihat pola-pola di luar itu memang ya, itu adalah pertaruhan gagasan gitu loh, tanpa kekerasan. Nah, tapi ketika saya melihat pulang ke daerah saya masing-masing, ternyata pola itu berbeda gitu loh dengan apa namanya yang ada di luar seperti itu. Tapi itu bukan apa ya, bukan membuat saya surut gitu akan meluruskan sebuah gerakan, tidak seperti itu. Tentu di setiap daerah yang saya katakan di awal tadi tentu memiliki perbedaannya. Itulah mungkin local wisdom kita lah seperti itu yang ada di Kalimantan Selatan. Melihat seperti itu juga ya, kita di satu sisi kita juga apa ya, rindu juga akan ruang-ruang diskusi itu kan, ruang-ruang keilmuan yang dimana ya ketika kita bicara soal diskusi keilmuan dan sebagainya itu bukan 1+1 sama dengan 2 gitu kan, tapi kita perlu juga 1+1 sama dengan 10 gitu kan, 1+1 sama dengan 8 misalkan, agar apa ya, kadang ya memang seperti itu habitat aktivis itu gitu. Bukan hanya bicara soal gerakan-gerakan gitu, tapi juga dia harus bicara soal keilmuan-keilmuan gitu. Menurut saya juga keseimbangan itu perlu dilakukan, karena hari ini kalau kita misalnya bicara soal masifikasi gerakan tapi masifikasi keilmuan kita potong, ya sebenarnya sama aja kita bunuh diri gitu. Kenapa saya katakan bunuh diri? Ya kita hari ini bisa teriak gitu kan, tapi belum tentu kita bisa apa namanya punya gagasan. Nah, ciri khas aktivis itu menurut saya ya dia harus punya gagasan tanpa kekerasan gitu. Nah, jadi saya melihat pola-pola itu yang ada di Kalimantan Selatan, tapi di satu sisi juga kita tidak bisa juga gitu kan menyalahkan gitu. Ya inilah pahit manisnya dunia aktivis itu kan. Mau tidak mau, sedap tidak sedap ya kita harus terima itu loh. Harapan saya sih ke depan, saya melihat dunia aktivis ini tidak hanya menjadi mitra strategis lah untuk stakeholder yang ada, tapi juga dia harus profesional menjadi mitra kritis. Maksudnya apa? Ya yang namanya kita aktivis ini ya kita juga yang mengontrol lah setiap kebijakan-kebijakan yang ada di daerah masing-masing seperti itu. Nah, tentu harapan saya adalah menjadi aktivis ini jangan sampai malah sebaliknya gitu, yang harusnya kita tujuan kita ini keberpihakan kita harusnya ke masyarakat, ya malah kita jatuhnya ke penguasa gitu loh. Jadi saya berharap solusi daripada gerakan aktivis itu tersebut ya kita kembali lah misalnya pada fitrah aktivis itu sendiri gitu kan. Karena kalau misalkan kita tidak kembali kepada fitrah aktivis itu sendiri, ya tunggu aja gitu kan. Dia harus seimbang
antara keilmuan dan juga gerakan, jangan sampai kita apa namanya kayak kayak apa namanya kayak tong gitu kan, kayak toa ketika kita bersuara cuma nyaring suaranya gitu, tapi isi dalamnya ya kosong gitu loh, kopong. Mungkin itu aja sih dari saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.